Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, masih kita pembahasan PAI, yakni masa kejayaan Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh besar Islam. Beliau adalah perintis sekaligus penyebar agama Islam pertama, ya. Sepeninggal Rasulullah SAW, perjuangan Islam dilanjutkan oleh para sahabatnya. Sahabat Rasulullah adalah orang Muslim yang semasa hidupnya pernah bertemu atau bersama, ya, dengan Rasulullah. Mereka secara langsung dapat melihat dan menyaksikan sikap dan perilaku Rasulullah SAW. Bahkan berjuang membela dan mengagungkan syiar Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Umat Islam kemudian memilih seorang pemimpin atau khalifah. Para khalifah pengganti Nabi tersebut dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, ya. Setelah selesai masa Khulafaur Rasyidin, maka dilanjutkan dengan peradaban Bani Umayyah. Yang pertama atau bagian anak-anak masa Khulafaur Rasyidin, kejayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah adalah wakil atau utusan untuk menggantikan seseorang dalam melaksanakan suatu amanah. Maksud khalifah di sini adalah wakil atau utusan untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala pemerintahan. Mereka mengurus segala urusan negara dan umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya. Kata yang kedua yaitu ar-rasyidin, artinya pintar. Ia mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Keempat khalifah tersebut berhasil menjaga agama Islam agar sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka berhasil membawa agama Islam semakin dikenal di seluruh dunia. Rasulullah SAW menjamin keempat sahabat ini masuk surga karena ketaatan mereka, ya, seluruh dunia. Yang pertama, anak-anak, model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang kita kenal ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar anak masih, yakni Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Khulafaur Rasyidin pertama yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan sahabat yang selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW sekaligus sahabat yang paling setia. Pada masa dakwah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang sangat jujur dan amanah. Abu Bakar juga memiliki peranan dalam mengislamkan beberapa tokoh Quraisy seperti Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abdul As'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Arqam bin Abil Arqam adalah beberapa alasan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Alasannya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Termasuk as-sabiqunal awalun. Yang kedua, sahabat yang menemui Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam.
Yang keempat, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan paling cakap. Kemudian pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq memprioritaskan penyelesaian masalah dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan para sahabat. Yang B, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Setelah Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang cerdas. Beliau termasuk salah satu yang memusuhi Rasulullah SAW sebelum masuk Islam karena prasangka buruknya terhadap Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mendapat julukan Abu Hafsah, As'adullah, dan Al-Faruq. Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah atas usulan Abu Bakar, hasil musyawarah dengan sahabat yang lainnya. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab lebih mengutamakan pada perluasan wilayah Islam pada masa kepemimpinannya. Setelah itu, Umar bin Khattab mengadopsi sistem administrasi pemerintahan Persia dan membentuk beberapa peradaban. Yang ketiga, Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 655 Masehi. Pemerintahan Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling kaya dan dermawan yang menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan julukan Zunuraini yang berarti memiliki dua cahaya karena menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kaltum. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah saat berusia 70 tahun. Pemerintah Islam saat itu sudah mapan dan terstruktur. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan melanjutkan model kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu memperluas wilayah Islam. D. Ali bin Abi Thalib pada tahun 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, menjadi khalifah terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin menggantikannya, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang cerdas dan pemberani. Beliau rela menggantikan Rasulullah SAW di rumah yang sudah dikepung kaum Quraisy. Ali bin Abi Thalib merupakan satu-satunya khalifah Khulafaur Rasyidin yang dibaiat secara massal. Pada masa terpilihnya Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam sudah besar mencakup Persia dan Afrika Utara. Yang kedua, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin hanya menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat Islam, bukan menggantikan tugas kenabian beliau. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Islam menyebar semakin luas dan secara perlahan menunjukkan kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Ya. Kemudian Khulafaur Rasyidin hanya menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan, pemimpin umat Islam, ya, bukan menggantikan tugas kenabian beliau. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah hanya sekitar 2 tahun, ya. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq berhasil menerapkan beberapa kebijakan sebagai upaya mengembangkan Islam sebagai berikut: memerangi kelompok pembangkang, yaitu kelompok yang keluar dari agama Islam dan enggan membayar zakat, menghadapi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Aswad, Tulaihah, dan Sajjah Tamimiyah. Adanya kodifikasi Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Upaya pembukuan Al-Quran ini timbul karena adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran bersama gugurnya beberapa kaum muslim yang hafid. Selanjutnya juga memperluas wilayah Islam ke beberapa wilayah seperti Syria, Hirrah, Ambar, Daumatul Jandal, dan Fars. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab. Perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab antara lain yakni perluasan daerah Islam yang meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Perkembangan administrasi dibentuknya Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dan Dewan Perang yang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Juga perkembangan sistem keuangan dengan memperkenalkan sistem pemberian gaji
untuk pegawai pemerintahan dan pemberian santunan sehingga kemakmuran merata. Juga penetapan kalender Hijriah, sebab hijrah dianggap sebagai titik balik kemenangan Islam. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, usaha yang dilakukan Utsman bin Affan dalam mengembangkan Islam antara lain sebagai berikut: kodifikasi mushaf Al-Quran karena adanya kekhawatiran adanya perbedaan susunan surah atau lafal setelah perluasan wilayah Islam. Juga renovasi Masjid Nabawi seiring bertambahnya jumlah umat muslim, pembentukan angkatan laut, melakukan perluasan wilayah diantaranya ke Khorasan, Armenia, Tunisia, Rai, dan Azerbaijan. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau berusaha yang dilakukan Ali bin Thalib sebagai upaya pengembangan Islam, melakukan pembenahan Baitul Mal untuk menyejahterakan rakyat, memajukan ilmu bahasa khususnya ilmu yang mempelajari tentang tata cara dalam berbahasa Arab untuk memudahkan muslim di luar Arab dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Juga membangun Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dari keempat keberhasilan yang dicapai Khulafaur Rasyidin, ada beberapa persamaan, yaitu pada perluasan wilayah, penyebaran Islam, dan perhatian terhadap Al-Quran. Berikut beberapa faktor yang menjadi sebab keberhasilan tersebut. Islam, ajaran sempurna yang mengajarkan segala bidang kehidupan mulai dari agama, sosial, politik, ekonomi maupun budaya. B. Adanya dorongan atas kesadaran terhadap kewajiban bagi setiap muslim untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga C. Kekuasaan Bizantium dan Persia yang semakin melemah. Kemudian adanya kebebasan beragama pada masa kekuasaan Bizantium menjadi kesempatan besar untuk menyebarkan ajaran Islam. Penyebaran Islam yang dilakukan dengan damai. Selanjutnya bagian B, kejayaan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan kabilah yang muncul setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah masuk Islam setelah Fathul Makkah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang sekaligus menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Satu, sistem pemerintahan Bani Umayyah. Sistem pemerintahan Bani Umayyah bersifat monarki hereditaris dan mengakhiri sistem demokratis. Dengan demikian, sistem kekhalifahan bukan dibentuk atau diangkat melalui musyawarah, melainkan diwariskan secara berturun-temurun. Pada awal pemerintahannya, Muawiyah mendirikan Diwanul Khotan dan Diwanul Habarit, yang masing-masing berfungsi untuk mencatat peraturan yang dikeluarkan khalifah dan memberitahukan pusat perkembangan yang terjadi. Pemerintahan Bani Umayyah pertama berpusat di Damaskus, sedangkan Bani Umayyah kedua berpusat di Andalusia. Kedua, perkembangan budaya Islam Bani Umayyah, dinasti Umayyah semakin pesat dan sistem pemerintahan Bani Umayyah bersifat monarki hereditaris dan mengakhiri sistem demokrasi. Dengan demikian, sistem kekhalifahan bukan dibentuk atau diangkat melalui musyawarah, melainkan diwariskan secara turun-temurun. Pada awal pemerintahannya, Muawiyah mendirikan Diwanul Khattan dan Diwanul Barid, yang masing-masing berfungsi untuk mencatat peraturan yang dikeluarkan khalifah dan memberitahukan bahwa perkembangan yang terjadi pemerintahan Bani Umayyah bertema berpusat di Damaskus, sedangkan Bani Umayyah keduanya berpusat di Andalusia. Yang kedua, perkembangan budaya Islam Bani Umayyah semakin pesat dan berkembang setelah melakukan ekspansi ke beberapa wilayah, sehingga semakin memperluas wilayah penyebaran Islam. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya dan berkembangnya kebudayaan dan peradaban Islam. Perkembangan yang terjadi pada masa Bani Umayyah antara lain: yang pertama, bidang administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan dikembangkan beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Beberapa provinsi digabung. Jadi dari beberapa provinsi
digabungkan. Kemudian penunjukan amir, ya, mendirikan beberapa dewan yang membantu tugas pemerintahan, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Selanjutnya yang B, bidang sosial kemasyarakatan. Perkembangan bidang sosial kemasyarakatan pada masa Bani Umayyah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Adanya aturan hukum dan lembaga penegakan hukum. Semua rakyat memiliki hak yang sama. Kepedulian terhadap anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Kemudian pembangunan beberapa sarana umum. Juga ada bidang seni budaya. Bidang seni budaya yang berkembang pada masa Bani Umayyah antara lain, satu, berkembangnya ilmu sastra. Yang kedua, perkembangan bahasa Arab yang menjadi bahasa internasional. Kemudian bidang pendidikan. Bukti kemajuan Bani Umayyah di bidang pendidikan adalah didirikannya kutab sebagai tempat belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Pembangunan masjid sebagai tempat ibadah sekaligus tempat pendidikan setelah kutab. Terakhir, mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmu dan perpustakaan. Yang ketiga, ilmuwan Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan di berbagai bidang perkembangan pesat pada Bani Umayyah. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa ilmuwan muslim. Perkembangannya pengetahuan tersebut pada masa Bani Umayyah antara lain sebagai berikut. Satu, ilmu hadis. Ilmu hadis mulai berkembang dengan proses pembukuan dan dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz oleh Abu Bakar Muhammad. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran hadis palsu, ya. B, ilmu tafsir. Ilmu tafsir sangat penting bagi umat muslim agar mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tokoh ilmu tafsir yang lahir pada masa Bani Umayyah antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Sa'ad bin Jarir. Selanjutnya anak-anak, ilmu setelah tadi ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ya. Ada ilmu sejarah dan geografi, ilmu kimia, kedokteran, dan bahasa dan sastra. Kemudian yang keempat, faktor kemajuan Bani Umayyah. Faktor yang menyebabkan kemajuan Bani Umayyah antara lain, satu, faktor keberhasilan dalam perluasan wilayah yang menyebabkan terjadinya asimilasi bahasa Arab dengan bangsa lain, ya. Kemudian berkembangnya gerakan penerjemah secara pesat. Kebudayaan Islam berkembang secara mandiri dengan berdirinya lembaga pendidikan Islam, madrasah, dan universitas. Adanya dorongan dari metode berpikir para filosof Yunani, ya. Dan semangat yang tinggi dalam mencapai kemajuan bersama. Itu anak-anak. Kemudian yang terakhir, nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah. Berikut nama-namanya. Satu, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwah bin Hakam, Abdul Malik bin Marwah, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, ya, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Oke anak-anak, itu sementara yang dapat saya sampaikan. Semangat terus belajarnya, dan mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.